pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa dulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Di saat pagi hari yang indah ini, kami kembali datang di hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu yang besar. Terima kasih buat pagi hari indah ini. Mulai kami bisa menghirup udara yang segar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami memuji nama Tuhan. Bangkitkan roh kami, hidupkan roh kami, urapi kami Tuhan. Roh ngantuk buang di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami berjumpa dengan Tuhan, bersekutu intim erat dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjuang untuk mau datang hidup di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini. Urapi umat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Buatlah Tuhan hari ini kuasa pengurapan terjadi. Dan orang-orang sakit yang ikut live ini sembuh dalam nama Yesus. Yang lama dikuatkan. Bahkan orang-orang miskin usaha bisnis yang lama dibangkitkan dalam nama Yesus. Inilah tujuan hidup kami. Hidup dalam dunia ini ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, buka hatimu, buka pikiranmu, sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi yang terpuji. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Pagi hari ini kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, Kau tahu hatiku Terima kasih Tuhan. Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Hanya di tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, Dalam setiap langkahku. dalam setiap langkahku, Hanya Kau Tuhan. hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Lebih dalam lagi katakan, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku. Kau tahu rinduku
di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. lebih dalam lagi katakan Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. dalam setiap jalanku, Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam Yesus hidupku. Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita semuanya tinggikan Yang terbaik hanya Yesus Kau yang terbaik, Kau yang termanis.
menyembah, kami memuji, kami mengagungkan Engkau, Jesus. Haleluya, haleluya. Bersama umat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Bersama keluarga kami datang menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian. Mengatasi segala masalah kami, mengatasi segala penyakit kami. Haleluya. Dirimu mengatasi langit, Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita semua tinggikan Dia. Mengatasi Dia mengatasi, bumi, Dia mengatasi masalahmu pagi hari ini. tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi langit, Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. kebesaran Amin. Kebesaran-Mu Tuhan. mengatasi bumi, Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mari tinggikan Dia lebih dalam lagi. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Amin. Kebesaran-Mu Tuhan. mengatasi bumi, Mengatasi lebih bumi, dalam katakan tanganmu. tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, Kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, kemasyuran-Mu Tuhan, kemasyuran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kau mengatasi segalanya. Segala penyakit yang kami alami.
Tuhan. Mari kita semua menyembah Dia. Mari kita seirama menyembah Tuhan. Haleluya. Jesus, Kau yang terbaik, Kau yang terindah. Bagimulah segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Amen. dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Ya, Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah urapan-Mu terjadi buat Bapak Gembala kami, sehingga apapun yang dibagikan oleh Bapak Gembala kami pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami, sehingga iman kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Amen. Kami siap mendengarkan firman-Mu, yang siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. halo Iya, selamat pagi semuanya. pagi. Ya, seberapa banyak kita yang saat ini dipersiapkan, bahkan yang respon ataupun yang terus bersemangat, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, karena memang Tuhanlah satu-satunya tujuan hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini seperti biasa saya sudah siapkan firman Tuhan bagi kita semua, firman yang sederhana, firman yang memang kebutuhan kita untuk sehari-hari, sehingga kita bisa berjalan lebih kuat, berlari lebih kencang, bahkan kita mengalami terobosan demi terobosan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, apakah kita semakin kuat atau semakin lemah?
Ya, jadi kita yang cross check kehidupan kita, apakah kita hari-hari ini semakin kuat atau semakin lemah. Ya, jadi kita yang tahu sendiri. Orang lain hanya melihat dari luar, sepertinya kita kuat ya kan, sepertinya kita rohani, tetapi kenyataannya kita lemah. Ya, kita rohana ya kan. Amin di gereja, aman di luar. Dan juga orang bisa melihat sepertinya kita loyo gitu ya. Padahal sebenarnya kita kuat. Jadi seperti itu. Jadi kita yang tahu apakah kita semakin kuat hari-hari ini atau semakin lemah. Saya sering sampaikan masalah persoalan yang kita hadapi tidak bisa untuk melemahkan kita atau tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Karena kuncinya adalah dalam diri kita, apakah kita setuju lemah, apakah kita setuju atau berusaha untuk kuat, itu tergantung kita. Firman sudah disampaikan, ya kan, doa sudah didoakan, berarti kita yang harus bergerak. Katakan, saya harus semangat. Saya harus semangat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu boleh baca di rumah semuanya nanti, jadi bisa lebih memahami. Namun saya karena waktu, jadi saya hanya baca beberapa ayat ya. Dalam Mazmur 84 ayat 8 dikatakan demikian, mereka berjalan makin lama makin kuat. Wow, luar biasa. Orang yang berjalan makin lama makin loyo pastinya, makin lemah. Karena tenaga sudah habis, lelah sudah. Jadi Bapak Ibu biasanya itu semakin lelah, ya. Tetapi di sini dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 8, orang yang mengandalkan Tuhan itu, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu, dia tidak lihat situasi yang ada di depan atau seberapa jauh dia perjalanannya, tidak. Tetapi semakin lama dia berjalan, berarti semakin dekat dengan tujuan itu. Akhirnya bukan kelemahan yang ada, tetapi kekuatan karena semangat, karena tujuan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus punya tujuan. Hidupmu jangan mengalir, hidupmu jangan apa adanya, tetapi engkau harus terus berusaha bangkit, berusaha untuk mencapai apa yang saat ini kau capai. Jadi tidak setuju dengan keadaan, tetapi merubah keadaan semakin baik. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita penentu atas masa depan kita. Waktu kita berpikir besar, mempunyai cita-cita yang besar, kita pasti melakukan apa yang hendak kita lakukan untuk mencapai itu. Jadi Tuhan menyertai langkah-langkah kita, menyertai hidup kita. Makanya kita berjalan makin lama, bukan menjadi lemah, tetapi semakin kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang meresponi dengan sikap hati yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau katakan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah ya, atau persoalan atau pergumulan, setiap orang memiliki respon hati yang berbeda-beda, jelas. Berbeda-beda. Bapak Ibu dan saya dengan Ibu Gembala, saya dengan anak-anak, dan saya dengan jemaat, pasti berbeda respon hatinya waktu menghadapi sesuatu di depan yang memang harus kita hadapi. Ya, ada orang yang punya sikap atau respon yang benar, dan juga ada yang menyikapi ini semua, meresponi semua dengan hal-hal yang negatif. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang yang meresponinya ataupun hatinya meresponi dengan benar, sekalipun diterpa badai kehidupan yang begitu berat, sebesar apapun itu, dia akan tetap kuat menghadapinya. Karena dia mempunyai respon hati yang benar, berarti dia percaya dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sebaliknya kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang menghadapi masalah-masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupnya. Ya, dengan apa? Dengan respon hati yang salah.
Ada orang yang meresponi masalah itu, pergumulan itu yang besar itu dengan positif. Tetapi ada juga orang yang menghadapi masalah kecil saja, dia langsung lemah. Karena apa? Respon hatinya tidaklah respon hati yang benar, tetapi respon hati yang salah. Semakin kuat atau semakin lemah, ini saya mau katakan kepada kita semuanya, ini tergantung pada pondasi hidup kita masing-masing. Ya, jadi kalau pondasinya benar, berakar, bertumbuh di dalam Yesus, maka dia punya respon hati yang benar. Dia tidak akan digoyahkan. Tetapi kalau dia tidak berakar, tidak bertumbuh di dalam Yesus, maka dia selalu melihat masalah-masalah itu sebagai persoalan yang begitu berat, yang membuat dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Artinya dia lemah. Makanya dalam 1 Korintus 3 ayat 12-13 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian di sini nih. Makanya pembacaan kita tadi dalam Mazmur 84 tadi dikatakan bahwa makin lama makin kuat. Jadi apa yang menjadi landasan kita, dasar kita akan kelihatan nanti dalam pertengahan perjalanan ataupun akhir perjalanannya. Apakah kita orang yang terbuat di sini dikatakan dari perak, emas, dari batu, atau terbuat dari kayu ataupun jerami, nanti akan kelihatan. Akan kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya penyesalan ada di belakang. Karena apa? Karena di awal tidak merespon dengan baik apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dia meresponi dengan salah. Saudaraku sekalian yang saya kasihi, jadi ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan ataupun yang sangat mencolok dalam kehidupan seseorang kalau dia dibangun di atas dasar yang benar atau yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini mari bangunlah hidup kita. Amen. Sehingga dalam hidup kita nanti ada hasil yang luar biasa. Apakah kita mulai dari awal perjalanan itu meresponi yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Makanya saya sering katakan masalah persoalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami hari-hari ini, semuanya tidaklah kebetulan, tetapi di dalamnya Allah turut bekerja untuk yang terbaik dalam hidup kita terjadi. Menguatkan iman kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah respon yang positif waktu kita mengalami hal-hal yang kurang enak dalam hidup kita, ya. Bukan semakin menjauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kalau kita lihat di sini Mazmur 84 ayat 7 dan 8 dikatakan melintasi lembah baka. Wah, enggak enak ini ya. Enggak enak ini. Lembah baka itu paling enggak enak itu. Ya, untuk tersenyum di sana sulit. Apalagi bersuka cita, apalagi tepuk tangan memuji-muji Tuhan, ini paling-paling yang sulit untuk dilakukan. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, melintasi lembah baka yang gak enak ini, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dahsyat. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini sesuatu yang luar biasa. Jarang-jarang kita melihat seperti ini. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka mengalami ini. Makanya ada pemujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Kalau semua perjalanan itu lembah baka, sulit untuk bersuka cita.
Tetapi hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang meresponi firman Tuhan ini, yang sudah melihat banyak hal yang terjadi yang Tuhan lakukan, maka mari kita responi firman Tuhan. Kita responi apa yang terjadi dalam hidup kita dengan baik. Sehingga kita bukan dilemahkan tetapi semakin kuat, semakin bersemangat, semakin berkobar-kobar. Haleluya. Puji Tuhan. Masalah, ujian dan tantangan yang semakin berat seharusnya semakin mendorong kita untuk apa? Untuk hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita mampu memandang setiap permasalahan dengan kacamata iman. Dahsyat Bapak Ibu ya. Kacamata iman. Mari kita lihat semua yang terjadi dengan kacamata iman. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab perjalanan bangsa Israel, setelah mereka melewati lembah Baka, mereka melewati padang gurun, mereka akan ketemu dengan padang rumput yang hijau. Amen. Ya, mata air yang jernih. Dahsyat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selamanya Tuhan izinkan ada di dalam lembah Baka ini. Tetapi waktu Bapak Ibu setia taat, bahkan dikatakan semakin melekat kepada Tuhan, maka saya akan melihat dan kita akan merasakan sendiri bagaimana kita ada di padang gurun, di padang rumput yang hijau, di mata air yang tenang, yang jernih. Itu artinya kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, kita mengalami kesembuhan. Haleluya. Usaha yang kau usahakan di sana akan ada pelipat gandaan, akan ada multiplikasi, akan ada terobosan yang besar. Karena apa? Karena melekat dengan Tuhan. Jadi jangan pernah lepas, jangan pernah engkau mengasingkan diri ataupun keluar daripada pokok itu. Kita akan kering, kita akan dibakar, tidak ada guna lagi. Jadi hari ini, pagi hari ini mari semakin besar pergumulan yang kau alami, semakin dekat dengan Tuhan. Rangkul dia, jangan lepaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan? Ini juga perlu kita harus mengetahui sehingga kita kuat dan bisa bertahan. Amin. Semua bergantung kepada pondasi. Dari awal saya katakan pondasi rohani kita ataupun rumah rohani kita. Pondasi itu adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya. Makanya dalam Mazmur 84 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Engkau. Haleluya. Makanya setiap pagi kita ada dalam hadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan. Itu dikatakan berbahagia. Orang yang memuji Tuhan, mengundang hadirat Tuhan di rumahnya. Sekalipun kita tidak ketemu di tempat ini, tetapi kita ada di rumah masing-masing setiap pagi ikut live, berdoa, berseru kepada Tuhan.